Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu jawara Bekasi tumbangkan puluhan ormas Gripjaya di terminal. Gimana kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Terminal induk Kayuringin tak pernah benar-benar sepi. Bahkan di siang terik, ketika udara terasa membakar dan suara klakson bersahutan dari segala penjuru, tempat ini tetap hidup. Pedagang asongan menjerit menjajakan dagangan, calo-calo memanggil penumpang, dan sopir angkot duduk bersila di kap mobil sambil mudut, menunggu rezeki datang. Tapi hari itu, langit cerah seperti menyimpan firasat buruk. Dari arah jalan utama, suara knalpot racing memekakkan telinga. Puluhan motor masuk ke terminal tanpa permisi. Mereka seperti rombongan semut hitam yang menyapu semua jalur hidup di hadapan mereka. Jaket loreng, helm dipakai setengah kepala, dan rantai menggantung di tangan mereka. Gripjaya datang, minggir semua, teriak salah satu dari mereka sambil menendang lapak gorengan di pinggir terminal. Orang-orang langsung bubar. Ada yang lari. Ada yang bersembunyi di balik gerobak. Para pedagang merapatkan dagangan, beberapa bahkan mengemasi barang-barangnya dengan tergesa. Sopir-sopir yang biasanya garang kini hanya diam mematung. Mereka bukan ormas baru. Nama mereka sudah terdengar lama, tapi baru hari itu mereka benar-benar menginjakan kaki di terminal Kayuringin, dan kedatangan mereka tidak untuk mengucap salam. Mulai hari ini, keamanan di sini kami yang pegang, seru seseorang bertubuh besar dengan tato naga di lehernya. Tangan-tangan mulai bergerak kasar. Satu pedagang buah diseret keluar dari lapaknya karena menolak bayar biaya keamanan. Seorang sopir yang membantah dilempar botol air mineral yang masih penuh. Kaca spion angkot dilempar helm, pecah berhamburan. Tak ada yang berani melawan. Semua takut. Semua diam. Hingga seseorang meletakkan gelas kopi ke meja, berdiri perlahan, dan menatap lurus ke arah sumber kekacauan itu. Dia bukan siapa-siapa di mata mereka. Hanya pria tua dengan kaos oblong lusuh, sandal jepit, dan rambut yang sebagian besar telah memutih. Tapi di mata para tukang ojek, sopir, dan pedagang lama, dia bukan orang biasa. Itu Bang Jalil. Nama yang sudah jarang terdengar sejak beberapa tahun terakhir. Dulu dia dikenal sebagai salah satu jawara Bekasi, orang yang mengamankan pasar, terminal, dan lingkungan saat aparat menutup mata. Tapi setelah istrinya meninggal dan anak sematawayangnya merantau, Bang Jalil memilih diam. Tidak pernah lagi mengangkat tangan, tidak pernah lagi bicara keras. Seseorang berbisik pelan di antara kerumunan. Kalau sampai Bang Jalil turun tangan lagi, berarti urusannya sudah nggak bisa dimaafkan. Bang Jalil berjalan pelan menuju tengah terminal. Suaranya pelan, tapi cukup untuk didengar puluhan kepala yang kini menoleh padanya. Kalian cari uang boleh. Tapi jangan sampai kaki kalian nginjek tanah ini buat merusak hidup orang kecil. Pemuda bertato naga tertawa keras. Kakek-kakek dari mana ini, sok jadi pahlawan? Bang Jalil tetap tenang. Dia menatap pria bertato itu, dan dalam sekejap, sebelum siapapun sempat mencegah, tangannya melayang. Satu pukulan telak ke dagu. Tubuh besar itu roboh ke tanah. Terdiam. Tak bergerak. Hening. Beberapa anggota Gripjaya langsung maju. Tapi lagi-lagi, tubuh tua itu melesat lebih cepat dari yang mereka duga. Satu tendangan melayang ke arah perut, satu lagi ke lutut. Dua orang jatuh berguling. Yang lain ragu, tapi adrenalin mereka keburu naik. Mereka pikir jumlah bisa mengalahkan usia. Mereka salah besar.
Bang Jalil bukan sekadar jagoan jalanan. Dia petarung yang dibesarkan oleh kerasnya jalanan Bekasi tahun 80-an. Setiap gerakannya punya arah. Setiap pukulannya punya niat. Satu persatu mereka tumbang. Dan warga yang tadinya hanya menonton kini mulai bersuara, mulai percaya, mulai berani berdiri. Tapi ini belum selesai. Masih ada yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan belum ditunjukkan oleh Grip Jaya hari itu. Setelah 5 orang tumbang di tangan 1 orang tua, sebagian anggota Grip Jaya mulai mundur perlahan. Tapi sebelum mereka bisa benar-benar melangkah pergi, suara raungan motor gede menggema dari arah pintu masuk terminal. Suara itu berat, rendah, dan menggetarkan aspal. Semua menoleh. Bahkan Bang Jalil berhenti melangkah. 3 motor Harley tua masuk, dikawal 6 motor bebek yang mengikuti di belakangnya. Dari motor paling depan turun pria bertubuh besar, berambut cepak, mengenakan rompi kulit hitam dan celana loreng. Di pundaknya tergantung rantai baja, dan di pinggangnya terselip besi panjang menyerupai gagang martil. Namanya Damar. Orang-orang menyebutnya tangan besi dari Jakarta Timur. Dulu dia preman terminal Rawamangun, lalu merambah ke proyek-proyek logistik, hingga akhirnya mengendalikan beberapa sayap ormas Grip Jaya yang lebih brutal. Melihat tubuh-tubuh anak buahnya bergelimpangan, Damar tak bicara banyak. Dia hanya mengisap rokoknya pelan, lalu meludah ke tanah. Jadi, ini yang bikin anak-anak gue rebah semua? Tanyanya sini sambil menatap ke arah Bang Jalil. Bang Jalil menatap balik tanpa gentar. Tak ada yang berubah dari sorot matanya. Tetap tenang. Tetap tajam. Kalau anak-anak lo rusuh di tempat orang kecil, jangan kaget kalau akhirnya dapat balasan, jawabnya. Damar tertawa keras. Satu tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa warga yang mulai berkumpul langsung mundur lagi. Bahkan para tukang ojek yang tadi semangat mulai pasang jarak. Damar melangkah maju. Setiap langkahnya seperti menghantam tanah. Tapi Bang Jalil tak bergerak sedikit pun. Dia tahu, ini bukan soal otot. Ini soal menjaga harga diri tempat yang selama ini dia jaga dalam diam. Lo kira lo masih di tahun 90-an, Bang? Sekarang yang kuat itu yang punya backing, bukan yang jago silat, ujar Damar sambil mengangkat rantai di tangannya. Bang Jalil mengangkat dagunya. Satu tangan di belakang punggung, satu lagi dibiarkan menggantung santai. Lo salah. Yang kuat itu yang gak takut berdiri sendirian buat yang benar. Dan saat rantai itu melayang ke arah kepalanya, tubuh tua itu bergerak. Cepat. Lebih cepat dari yang diduga Damar. Tangannya menangkap rantai, memutarnya balik, dan menarik tubuh Damar ke arahnya. Satu hantaman siku menghantam pelipis. Damar terdorong ke belakang, tapi belum tumbang. Pertarungan mereka seperti adegan yang terputar ulang dari zaman dulu. Pukulan-pukulan keras, hentakan kaki di aspal, dan teriakan penonton yang sudah tidak bisa diam. Warga yang awalnya hanya menonton kini mulai menyemangati. Para pedagang, sopir, dan tukang ojek serempak berdiri di sisi Bang Jalil. Tapi Damar bukan lawan biasa. Dia kembali berdiri meski darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia menyeringai, lalu mencabut martil besi dari pinggangnya. Satu ayunan diarahkan ke bahu Bang Jalil. Kena. Tubuh tua itu terdorong mundur. Tapi belum jatuh. Nafasnya mulai berat, keringat bercucuran, dan lututnya sedikit gemetar. Tapi matanya tetap membara. Dia menatap Damar, lalu mengambil sikap kuda-kuda. Tangannya terangkat dalam posisi bertahan. Dan dengan sisa tenaga,
dia menyerang lagi. Pertarungan ini lebih dari sekadar duel. Ini adalah perlawanan terakhir dari satu jiwa tua yang menolak tempat kelahirannya diinjak-injak oleh arogansi dan kekerasan. Sementara itu, dari kejauhan, sebuah mobil berwarna hitam memasuki terminal. Kaca jendelanya gelap. Tidak ada yang tahu siapa di dalamnya. Tapi dari cara warga yang lebih tua tiba-tiba saling pandang, mereka tahu sesuatu yang lebih besar dari Damar baru saja datang. Mobil hitam itu berhenti perlahan di tengah terminal. Mesin dimatikan, tapi tak ada seorang pun keluar. Suasana mendadak sunyi. Bahkan Damar yang masih berdiri terengah setelah dihantam Bang Jalil pun menoleh ke arah kendaraan itu. Entah kenapa, sorot matanya berubah. Sedikit cemas. Sedikit gelisah. Pintu depan terbuka. Dari dalam muncul sosok yang tak muda, tapi juga belum tua. Rambutnya klimis, jas hitam rapi meski cuaca sedang panas-panasnya. Di belakangnya menyusul dua pria kekar berbadan seperti petugas keamanan elit. Tapi bukan mereka yang membuat jantung warga berdegup. Semua mata tertuju pada pria itu. Termasuk mata Bang Jalil. Dan untuk pertama kalinya hari itu, tubuh tegap sang jawara itu terlihat sedikit goyah. "Juna," ucap Bang Jalil pelan, lebih seperti gumaman pada dirinya sendiri. Pria itu, Juna, tersenyum tipis sambil mendekat. Langkahnya tenang, seperti seseorang yang sudah lama tahu dia akan kembali ke tempat ini. Dia menatap sekeliling, melihat tubuh-tubuh yang terkapar, melihat wajah-wajah ketakutan warga, lalu berhenti beberapa meter dari Bang Jalil. "Sudah lama, Bang," ucapnya datar. Damar melangkah cepat ke arah Juna, tapi belum sempat membuka mulut, Juna sudah menepuk dadanya perlahan. "Turun tanganmu sekarang, Dam. Kau bikin kerusakan di tempat yang dulu menyelamatkan kita." Damar bingung. "Tapi, Bang, orang ini." "Aku tahu siapa dia," potong Juna tegas. Semua orang diam. Bahkan para anggota Grip Jaya yang tersisa tak berani bergerak. Mereka tahu, pria bernama Juna ini bukan sekadar bos ormas. Dia dalang dari berbagai ekspansi Grip Jaya ke proyek-proyek besar. Tapi yang banyak orang tak tahu, dulu Juna hanyalah anak terminal, yatim, yang hidup dari sisa-sisa nasi bungkus pemberian sopir dan tukang ojek. Dan satu-satunya orang yang pernah melindunginya adalah Bang Jalil. Dulu, waktu aku lari dari orang-orang yang mau ngebuang aku ke kali, abang yang nampung aku. Abang yang ngajarin aku hidup, hormat, dan tahan tangan. Suara Juna mulai berat, seperti menahan emosi. "Tapi dunia berubah, Bang. Aku berubah." Bang Jalil tidak bicara. Sorot matanya tetap dalam. Luka masa lalu seperti disayat ulang. Dia tidak tahu kalau anak kecil berumur 10 tahun yang dulu sering ia beri makan nasi uduk dan ajari jurus dasar bela diri kini berdiri sebagai pengendali kekuatan jalanan yang paling ditakuti di Jakarta Timur. "Dan hari ini," lanjut Juna pelan, "aku datang bukan untuk ngancurin tempat ini, Bang. Tapi untuk memastikan siapa yang masih punya nyali buat melindunginya." Juna menoleh ke arah Damar. "Kau sudah kalah. Bukan karena lo lemah, Dam. Tapi karena lo berani injak harga diri abang gue." Damar mendengus, tak terima. Tapi dia tahu, tak ada yang bisa dibantah kalau Juna sudah bicara begitu. Dia melangkah mundur, wajahnya kesal, tapi tak berani membantah. Warga masih terdiam. Tak percaya dengan semua yang mereka lihat dan dengar. Sebagian mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena menyaksikan bahwa di balik kekacauan ini,
ternyata ada sejarah yang lebih dalam dari sekadar bentrok antar ormas. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Dari ujung terminal, seseorang berteriak panik. Bang! Mereka bawa truk. Puluhan. Dari arah barat. Mau nyerbu semua ke sini. Juna langsung menoleh cepat. Wajahnya berubah. Mereka datang lebih cepat dari yang gue perkirakan, katanya singkat. Bang Jalil mencengkeram tongkat kayu di tangannya. Bukan lagi karena lelah, tapi karena sadar ini belum selesai. Yang akan datang bukan sekadar Grip Jaya, tapi koalisi ormas liar dari lintas kota. Dan mereka bukan sekadar mau menaklukkan terminal. Mereka ingin menghapus semua yang pernah berdiri untuk kebenaran. Langit Bekasi mulai memerah. Senja menggantung di langit barat, tapi di terminal Kayu Ringin, tidak ada satupun yang menatap ke atas. Semua mata menatap ke arah jalan masuk dari barat. Di kejauhan, suara raungan mesin mendekat. Berat. Bertubi. Seperti dentuman gendang perang. Warga mulai resah. Beberapa mulai membereskan lapak, sebagian menggiring anak-anak kecil keluar dari terminal. Tapi sebagian lagi tetap bertahan. Mereka memilih berdiri di belakang Bang Jalil dan Juna. Juna berdiri di atas bangku besi yang sudah penyok. Wajahnya serius. Tangannya menggenggam ponsel, mulutnya sibuk memberi instruksi kepada anak buahnya yang berada di titik-titik luar terminal. 25 truk. Rata-rata bawa 20 orang. Artinya ada 500 orang yang bakal nyerbu sini, kata Juna tanpa nada panik. Mereka bukan cuma Grip Jaya, Bang. Ada ormas dari Karawang, Tambun, Cikarang. Semua udah dikondisikan buat gebuk siapapun yang lawan. Bang Jalil tidak menjawab. Dia hanya duduk di kursi panjang, mengoles balsem ke bahunya yang memar. Tubuhnya mungkin renta, tapi sorot matanya belum padam. Kalau mereka sampai masuk ke dalam sini, semuanya habis, Bang, kata Juna lagi. Tapi kalau kita mundur, gak akan ada tempat yang aman buat orang kecil di kota ini. Mereka bakal pegang terminal, pasar, angkot, lapak semuanya. Bang Jalil mengangguk pelan. Kita gak bisa mundur. Juna menarik nafas panjang. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam jasnya. Sebuah benda kecil, dibungkus kain merah yang sudah lusuh. Abang masih ingat ini? Katanya sambil menyerahkan kain itu ke Bang Jalil. Dengan tangan gemetar, Bang Jalil membuka lipatan kain merah itu. Di dalamnya ada selembar kain segitiga hitam dengan bordiran emas. Sebuah tanda. Simbol dari satu ikatan yang sudah lama terkubur. Ini, ikat kepala Pandega, tanya Bang Jalil perlahan. Juna mengangguk. Angkatan terakhir dulu menyimpannya, Bang. Kita dulu bersumpah, siapapun yang punya ini, berarti dia punya tanggung jawab atas tanah ini. Malam mulai jatuh. Lampu-lampu di terminal menyala satu persatu. Tapi cahaya tak cukup menenangkan. Sebaliknya, justru menegaskan bayangan-bayangan gelap yang bergerak mendekat. Dari kejauhan, kilatan lampu truk mulai terlihat. 500 orang bersenjata siap menyerbu. Bang Jalil berdiri. Dikenakannya ikat kepala Pandega itu perlahan. Seolah tubuh tuanya kembali diisi napas masa muda. Di belakangnya, para tukang ojek, sopir angkot, dan pedagang mulai mengambil posisi. Beberapa menggenggam kayu, sebagian memegang batu, dan sebagian lain hanya bermodalkan tekad. Juna turun dari bangku besi, membuka jasnya, memperlihatkan sabuk kulit berisi senjata-senjata kecil yang ia sembunyikan selama ini. Bukan senjata api,
tapi belati dan tongkat baja yang biasa ia pakai di masa kelam dulu. Malam ini, kita bukan cuma lawan ormas, ucap Juna pelan. Kita lawan rasa takut, rasa pasrah, dan segala sisa-sisa ketidakberanian yang pernah kita pelihara bertahun-tahun. Bang Jalil berjalan ke tengah lapangan terminal. Tangannya terangkat. Siapapun yang masih mau hidup tenang di tanah ini, berdirilah bersamaku malam ini. Suara tepuk tangan, teriakan, dan hentakan kaki menyusul di belakangnya. Terminal kayu ringin berubah jadi benteng terakhir. Dan di ujung jalan masuk, lampu truk makin dekat. Debu mengepul. Jalan bergetar. Badai akan datang. Dan darah akan mengalir. Suara rem truk berdecit keras, menggema di sepanjang lorong beton terminal. Lampu sorot kendaraan menyilaukan mata, menyapu lapangan tempat Bang Jalil berdiri bersama puluhan orang bersenjata seadanya. Asap knalpot dan debu bercampur, membuat udara malam terasa berat dan membakar tenggorokan. Pintu-pintu truk terbuka. Dari dalam melompat pria-pria bertubuh kekar, memakai seragam ormas yang berbeda-beda. Ada yang bertato di leher, ada yang membawa rantai besi, kayu baseball, dan besi cor. Jumlah mereka mengerikan. Tapi tak satu pun dari pasukan kecil Bang Jalil mundur selangkah pun. Damar berdiri di barisan depan pasukan penyerbu, wajahnya penuh dendam. Sorot matanya menyisir kerumunan warga yang bersiap bertahan. Ketika matanya bertemu dengan milik Juna, senyum sinis mengembang di bibirnya. Juna, akhirnya kita bisa selesaikan semua ini, katanya lantang. Juna melangkah maju, berdiri sejajar dengan Bang Jalil. Suaranya datar, tapi tegas. Kau salah langkah, Dam. Ini tanah yang salah buat kau injak. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar. Kembang api buatan meletus di atas terminal, disusul pekikan peluit dari para penjaga di atap. Itu sinyal. Dan dalam hitungan detik, bentrokan pecah. Orang-orang Damar menyerbu seperti gelombang tsunami. Tapi Bang Jalil dan kawan-kawannya sudah bersiap. Tongkat kayu, batu, dan tangan kosong menyambut mereka dengan keberanian yang tak bisa dibeli dengan uang. Bang Jalil langsung berhadapan dengan pria tinggi besar bersenjata rantai. Dengan kelincahan yang tak sesuai usianya, dia mengelak, menunduk, lalu menghantam lutut lawannya dengan ujung tongkat kayunya. Pria itu ambruk dengan pekikan keras. Juna berkelahi cepat dan efisien. Setiap gerakannya terlatih. Belati kecilnya meleset tipis di antara serangan, menghantam titik-titik lumpuh lawan tanpa membunuh. Dia bukan sekadar bertarung. Dia mengendalikan arah pertempuran, memberi aba-aba, melindungi yang lemah. Di sisi lain, warga biasa ikut bertahan. Seorang tukang parkir tua melempar helm ke arah kepala penyerbu. Seorang ibu penjual gorengan menghantam tangan lawan dengan wajan panas. Semua ikut serta. Ini bukan hanya pertarungan kekerasan. Ini pertahanan hidup. Damar maju ke tengah lapangan. Wajahnya berlumur darah, tapi bukan darahnya sendiri. Matanya menatap liar, mencari sosok Juna. Dan ketika dia menemukannya, dia langsung berlari, membawa sebilah golok yang disembunyikan sejak awal. Juna melihatnya. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, seseorang berlari lebih cepat ke arah Damar. Bang Jalil. Dengan satu hentakan kaki, dia meloncat, menghantam dada Damar dengan tongkatnya. Damar terpental, jatuh terguling di tanah berdebu. Tapi dia belum menyerah. Dia bangkit, menebas secara membabi buta. Juna menghampiri dari samping, menangkis dengan sabuk kulitnya, lalu mendorong Damar ke arah dinding terminal.
Damar membalas dengan lutut ke arah perut Juna, membuatnya meringis. Pertarungan itu sengit. Dua orang yang dulu seperti saudara kini saling mencoba saling membunuh. Di sekeliling mereka, suara benturan, teriakan, dan tangis menyatu dalam satu simfoni pertempuran. Lampu-lampu terminal mulai padam satu persatu, entah karena sengaja atau terkena lemparan batu. Gelap mulai menyelimuti, hanya diterangi kilatan-kilatan senjata tajam dan api dari lapak yang terbakar. Dan di tengah kekacauan itu, satu ledakan terdengar dari arah truk paling belakang. Suara itu bukan dari senjata, tapi dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah jalannya pertempuran. Ledakan itu mengguncang seluruh terminal. Tanah bergetar, kaca-kaca pecah, dan nyala api menjilat ke langit malam. Truk paling belakang, yang parkir sedikit jauh dari kelompok utama, meledak seperti bom molotov raksasa. Asap hitam mengepul, menutup pandangan siapapun yang ada di dekatnya. Semua orang berhenti sejenak. Suara pertempuran mendadak sunyi, tergantikan oleh pekikan orang-orang yang terbakar dan berlari panik. Beberapa dari pasukan ormas terkapar dengan tubuh terbakar, menjerit, memohon tolong. Tapi tak ada yang bisa menolong dalam keadaan sekelam itu. Juna berdiri terpaku. Matanya menyipit menembus asap. Dia tahu itu bukan bagian dari rencananya. Siapa yang lakuin ini? Dari kegelapan, bayangan seseorang muncul di atas kontainer tua di ujung terminal. Tubuhnya ramping, pakaiannya serba hitam. Wajahnya tertutup topeng kain, hanya menyisakan mata yang tajam seperti pisau. Ini bukan cuma tentang kalian, suara orang itu terdengar dalam, nyaris seperti bisikan yang menggema di kepala. Semua mata kini tertuju padanya. Apa maksudmu? Teriak Juna. Orang bertopeng itu mengangkat tangan. Dari balik lengan bajunya, terlihat logo kecil, simbol ormas lama yang dulu pernah dibubarkan paksa karena dianggap biang kerusuhan kota. Sebuah ormas yang tak pernah benar-benar mati, hanya bersembunyi. Grip Jaya, Pandega, dan semua kalian hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Kalian pikir kalian sedang mempertahankan terminal? Tidak. Kalian sedang menjaga gerbang kerencana yang jauh lebih mengerikan. Bang Jalil mendekat, napasnya terengah. Siapa kau? Orang itu tidak menjawab. Dia melempar sesuatu ke tengah lapangan. Benda itu jatuh dengan bunyi logam yang berat. Sebuah koper besi. Begitu terbuka, semua orang mundur. Di dalamnya, ratusan dokumen, cetak biru bangunan, dan foto-foto rapat rahasia. Semua menunjukkan satu hal, terminal Kayu Ringin bukan sekadar tempat transit. Di bawahnya, telah direncanakan pembangunan jalur bawah tanah untuk proyek besar yang akan menyingkirkan ribuan warga kecil. Ini semua tentang kekuasaan, lanjut si bertopeng. Dan kalian, semua, sedang dipakai. Juna menatap isi koper itu, matanya membelalak. Ia mengenali beberapa wajah di foto. Orang-orang dari pemerintahan, dari polisi, dari pemilik modal besar. Semuanya terhubung. Damar, yang berdiri tak jauh, ikut melihat. Dia pun terpaku. Wajahnya berubah. Emosi yang tadi membara kini berganti jadi ketakutan yang dalam. Sementara itu, api dari truk yang meledak mulai merembet ke kendaraan lainnya. Suara ledakan kecil terus terdengar. Asap semakin tebal. Para warga mulai mundur, membawa anak-anak dan orang tua menjauh dari terminal. Bang Jalil menunduk, mengambil satu foto dari koper itu. Dia mengenali pria tua di foto.
Pria itu dulu sering datang diam-diam ke terminal 20 tahun lalu. Dikenalnya sebagai pengusaha dermawan. Tapi di foto ini, pria itu duduk bersama para tokoh ormas besar, termasuk Juna. Abang gak pernah tahu, gumam Juna pelan. Ternyata kita semua hanya dijadikan alat. Orang bertopeng itu menurunkan tangan. Waktu kalian hampir habis. Terminal ini akan dibersihkan malam ini juga. Entah oleh kalian sendiri, atau oleh mereka. Dan tepat setelah kalimat itu, suara sirene bergema dari kejauhan. Belasan truk polisi anti huru-hara dan kendaraan taktis mulai masuk dari arah timur. Lampu strobo mereka menembus asap, menyorot wajah-wajah bingung yang masih berdiri di antara api dan abu. Malam belum selesai. Dan satu persatu rahasia mulai terbongkar. Truk-truk polisi berhenti berbaris di mulut terminal. Dari dalamnya, pasukan berseragam lengkap keluar cepat dan rapi, perisai di tangan kiri, tongkat rotan di kanan. Beberapa bersenjata gas air mata. Mereka tidak berbicara. Tidak ada negosiasi. Tidak ada peringatan. Semua mata kini terarah ke satu arah, ke pasukan berseragam yang menyapu area dengan pandangan dingin. Juna bergerak cepat, mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Stop. Ini bukan perang rakyat, ini bukan perusuh. Di sini ada warga biasa. Tapi suara Juna tenggelam oleh teriakan komando. Sapu bersih area. Tangkap siapapun yang masih bertahan. Kilatan granat kejut menghantam jalanan. Dentumannya memecah gendang telinga, diikuti semburan gas air mata. Langit mendadak putih. Kabut buatan menutupi sisa-sisa pertempuran yang belum sempat reda. Anak-anak berlari sambil menangis. Para ibu menggandeng lengan suami mereka, terseret-seret dalam kepanikan. Bang Jalil melindungi seorang bocah di bawah lapak angkot, mengorbankan tubuh tuanya sebagai perisai. Dan Damar, yang tadi penuh amarah, kini terduduk diam di tengah lapangan, tertegun melihat dunia yang runtuh di sekelilingnya. Orang bertopeng itu sudah menghilang. Tak seorang pun tahu kemana. Tapi koper besi yang tadi dilempar masih terbuka, berserakan, ditendang-tendang oleh sepatu polisi yang menyapu lokasi. Juna tahu, dia tidak bisa melawan. Tapi dia juga tidak bisa mundur. Maka, ketika asap mulai menipis, dia berdiri di depan pasukan polisi, membuka jaketnya, menunjukkan bahwa dia tidak membawa senjata. Ada konspirasi besar di balik ini. Ada perampasan tanah. Ada permainan kotor, teriaknya sekuat tenaga. Seorang polisi menghampiri, lalu tanpa bicara, memukul Juna dengan tongkat rotan. Juna terhuyung, tapi tidak jatuh. Ia menatap balik dengan mata merah. Aku tahu siapa kalian lindungi, katanya pelan. Tapi aku juga tahu, kalian tidak akan bisa membungkam semuanya. Seketika itu, belasan anggota ormas yang tadi menyerang ikut ditangkap. Warga sipil juga ikut diangkut. Tidak ada yang dipilah. Terminal kini menjadi medan pembersihan. Tak ada perbedaan antara pelaku dan korban. Di sudut lapangan, Bang Jalil merangkak menolong seorang tukang angkot yang berdarah. Nafasnya berat, tapi masih bertahan. Salah satu petugas menghampirinya dan menodongkan senjata. Tapi sebelum ia menarik pelatuk, seorang pria berpakaian sipil berseru dari belakang, "Jangan! Itu Jalil Pandega. Tangkap hidup-hidup." Bang Jalil menoleh. Matanya mengenali wajah itu. Pria berkemeja putih, rambut klimis, dan bau parfum mahal. Namanya Ridwan Haris.
mantan pejabat yang kini jadi komisaris utama sebuah perusahaan properti raksasa. Lelaki yang pernah datang dengan senyum dan janji, tapi kini datang membawa tangan besi. Bang Jalil, akhirnya ketemu juga, kata Ridwan sambil berjalan mendekat. Abang masih keras kepala ya? Padahal tinggal sedikit lagi terminal ini jadi milik kita. Jalil berdiri perlahan, tubuhnya bergetar. Kau, yang dari dulu mundar-mandir di sini. Pura-pura peduli, tapi ternyata dalang semuanya. Ridwan tertawa pelan. Ini bukan soal peduli. Ini soal bisnis, Bang. Bekasi bukan lagi tempat rakyat kecil cari makan. Ini ladang emas. Dan kalian terlalu lama bertahan. Juna yang mendengar itu dari kejauhan langsung menerobos kerumunan. Tapi 3 polisi menahannya, menekuk tangannya ke belakang. Bang Jalil menatap wajah Ridwan. Sorot matanya tidak menyimpan dendam. Hanya kepedihan. Seperti menatap anak yang ia besarkan tapi ternyata menghunus pisau di balik punggung. Kalau ini tanah memang milik kalian, ambil. Tapi ingat, tanah yang diambil dari 2 orang lapar gak akan jadi rumah yang tenang. Ridwan tidak menjawab. Ia hanya memberi aba-aba dan Bang Jalil langsung diborgol. Di belakangnya, puluhan orang juga digiring masuk ke dalam truk polisi. Api sudah padam. Tapi bau arang masih tersisa. Terminal Kayu Ringin malam itu tidak lagi berdenyut. Ia membisu. Menyimpan luka dan cerita yang akan bertahan lebih lama dari bangunan beton manapun. Tapi di balik puing-puing, sesuatu masih menyala pelan. Bukan api, tapi tekad dan dendam. Subuh datang tanpa suara. Terminal Kayu Ringin dikepung garis polisi dan kawat berduri. Tak ada angkot, tak ada pedagang, hanya mobil-mobil hitam dengan kaca gelap yang mondar-mandir seperti hantu. Para warga yang semalam lolos hanya bisa mengintip dari kejauhan, takut untuk sekadar bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bang Jalil, Juna, Damar, dan puluhan warga lainnya kini mendekam di dalam sel tahanan darurat yang dibangun di lapangan bulu tangkis bekas. Lantai berdebu, tidak ada kasur, dan 1 ember bekas ket jadi penampung air kencing. Mereka diperlakukan seperti pelaku kejahatan besar, tanpa pengacara, tanpa surat penangkapan. Damar duduk bersandar di dinding kusam, matanya kosong. Kita bukan preman, Bang. Kita bukan pencuri. Kenapa kita yang diseret? Bang Jalil hanya diam. Mulutnya kering, tenggorokannya sakit. Tapi bukan karena haus. Tapi karena marah yang ditahan terlalu lama. Seperti api kecil yang membakar dari dalam, diam-diam tapi menyiksa. Sementara itu, di ruang rapat sebuah hotel mewah tak jauh dari pusat kota, Ridwan Haris duduk bersama 5 orang bersetelan jas. Di hadapan mereka, peta besar terpampang di layar proyektor. Di peta itu, terminal Kayu Ringin sudah dicoret silang merah. Di sebelahnya, ada tanda bintang emas bertuliskan proyek mall dan apartemen. Setelah terminal ini bersih, kita lanjut ke stasiun lama. Bekasi harus naik kelas. Gak ada lagi tempat buat kaum bawah, kata Ridwan sambil menyesap kopi mahalnya. Salah satu pria di sampingnya bertanya, bagaimana dengan publikasi media? Ridwan tersenyum, kita putar narasi. Bilang aja terjadi bentrokan antar ormas. Polisi hanya mengamankan situasi. Warga? Bilang aja mereka korban yang ikut rusuh. Besok pagi berita beres. Dan memang begitu kenyataannya. Esok paginya, semua berita menampilkan cuplikan terminal terbakar,
Seolah kekacauan itu murni ulah preman-preman yang tidak bertanggung jawab. Tak satu pun menyebut nama Ridwan, koper besi, atau foto-foto yang ditemukan malam itu. Juna mendengar kabar itu dari petugas jaga. Rahangnya mengeras, matanya merah. Mereka buang semua bukti itu. Bang Jalil berdiri. Tubuhnya ringkih, tapi suaranya masih kokoh. Kita nggak bisa diam. Kalau bukan kita yang bicara, siapa lagi? Apa yang bisa kita lakuin dari balik jeruji begini, Bang? Tanya Damar lirih. Bang Jalil tersenyum tipis. Kadang, yang paling nyakitin bukan pukulan, tapi kebenaran yang kita jaga meski semua orang menginjaknya. Tiba-tiba, pintu sel terbuka keras. Seorang pria muda masuk, mengenakan jas abu dan membawa map coklat. Wajahnya asing, tapi sorot matanya tajam. Ia mendekati Bang Jalil dan menyerahkan map itu ke sipir penjara. Saya dari tim advokat rakyat. Kami dapat laporan tentang penangkapan sewenang-wenang. Dan kami datang bukan untuk negosiasi. Kami akan buka semua kebusukan ini. Sipir itu tampak ragu, tapi terpaksa mempersilakan pria itu masuk. Aku butuh kalian tanda tangani pernyataan dan tunjukkan semua bukti yang kalian punya, ujar si pria sambil membuka map. Di dalamnya ada salinan dokumen, tangkapan layar, dan satu foto buram dari koper besi malam itu. Juna memandangnya dengan napas tercekat. Kau, dari mana dapat ini? Pria itu menjawab singkat. Ada seseorang yang diam-diam memotret semua itu. Seseorang yang kalian anggap sudah pergi, tapi sebenarnya dia belum selesai. Bang Jalil mencengkeram dinding besi sel. Orang bertopeng itu belum hilang. Pertarungan belum selesai. Dan terminal bukan akhir dari semuanya. Malam kembali turun. Tapi kali ini bukan di terminal, bukan pula di dalam sel pengap. Lampu-lampu kantor media independen di Jakarta Timur menyala terang. Di salah satu ruangan sempit yang dipenuhi kertas, laptop, dan kopi dingin, seorang jurnalis muda duduk memelototi layar laptopnya. Namanya Rika. Umurnya belum genap 27 tahun, berhijab, dan dikenal keras kepala. Beberapa waktu lalu, dia menerima paket anonim. Di dalamnya ada flash disk berisi video malam kejadian di terminal, rekaman bentrokan, koper besi, hingga percakapan samar antara Ridwan Haris dan orang bertopeng. Awalnya ia mengira ini jebakan. Tapi setelah menyusuri wajah-wajah dalam video dan mencocokkan waktu dengan laporan berita palsu yang beredar, Rika tahu ini bukan fiksi. Rika mengetik cepat. Tangan gemetar. Video itu akan ia unggah sebagai bagian dari laporan investigasi. Tapi ia tahu taruhannya. Kantor tempatnya bekerja pernah diancam hanya karena memberitakan kasus korupsi kecil. Kali ini yang ia bongkar adalah proyek triliunan dan orang di baliknya punya koneksi hingga ke pusat kekuasaan. Sementara itu di tahanan, Bang Jalil dan kawan-kawan akhirnya dipindahkan ke sel yang lebih layak setelah tekanan dari media dan tim advokat rakyat. Tapi bukan berarti mereka bebas. Proses hukum mulai dijalankan, dan mereka tetap dianggap sebagai tersangka kerusuhan. Damar berjalan mondar-mandir di lorong tahanan. Kepalanya penuh. Ia merasa semua ini di luar kendalinya. Dulu hidupnya hanya soal menjaga setoran dan jatah rokok, sekarang ia jadi pion dalam permainan besar. Bang, aku nggak yakin kuat kayak abang. Aku cuma bocah terminal. Gak ngerti hukum, gak ngerti politik. Bang Jalil menarik napas dalam. Dulu aku juga cuma tukang bersih-bersih. Tapi tiap hari aku dengar tangisan ibu-ibu kehilangan lapak, anak-anak yang kelaparan karena retribusi.
Lama-lama suara itu berubah jadi doa. Dan doa yang didengar Allah bisa jadi bencana buat yang zolim. Pagi harinya, layar ponsel seluruh warga Bekasi dipenuhi satu headline besar dari media kecil. Eksklusif, bukti video dalam pemakaran terminal Kayu Ringin. Artikel itu disertai video berdurasi 2 menit yang menampilkan wajah Ridwan Haris, koper besi, dan percakapan penuh skema busuk. Media sosial meledak. Warga yang kemarin hanya berani bergosip kini mulai berani bicara lantang. Hashtag bebaskan warga terminal dan tangkap Ridwan Haris jadi trending. Ridwan Haris tidak tinggal diam. Ia langsung gelar konferensi pers, membantah semua tuduhan, menyebut video itu hoaks yang dimanipulasi. Tapi rakyat sudah melihat, dan yang terlihat tidak bisa ditarik kembali. Sore itu, tahanan tempat Bang Jalil ditahan didatangi puluhan wartawan dan aktivis. Tim hukum rakyat mengajukan penangguhan penahanan. Massa berkumpul di luar pagar kantor polisi, membawa spanduk, gambar Jalil, dan teriakan yang menggema. Jalil bukan preman. Jalil suara rakyat. Di balik jeruji, Juna memejamkan mata. Hatinya bergetar. Ini bukan lagi soal terminal. Ini tentang harga diri orang kecil yang selama ini diinjak dan dicampakkan. Dan tepat saat itu, petugas datang dan membuka pintu sel. Bang Jalil, Juna, Damar, kalian dibebaskan. Sementara proses lanjut. Tapi kalian sudah ditunggu di luar. Damar terpaku. Bang Jalil berdiri, menepuk pundaknya. Belum selesai, Mar. Tapi ini pertanda bahwa kebenaran gak butuh topeng. Begitu mereka keluar dari kantor polisi, riuh tepuk tangan dan sorakan meledak. Tangis dan peluk bertumpuk. Bukan karena mereka pahlawan, tapi karena orang-orang kecil akhirnya punya suara. Dan suara itu telah didengar. Tapi jauh di sudut kota, Ridwan Haris tidak tinggal diam. Ia menatap layar televisi dengan senyum miring. Mereka pikir ini sudah selesai. Ia lalu menekan tombol intercom, dan dari balik pintu masuk, muncul sosok bertubuh besar, berjaket kulit, dan mengenakan topi hitam. Mainmu terlalu bersih, Bang Jalil. Sekarang, giliranku balas. Malam itu Bekasi terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa aroma asap terminal, kini menyisakan dingin menggigit. Di sebuah gedung tua di pinggir kota, lelaki bertopeng hitam itu duduk di balik meja kayu lusuh. Sorot matanya menusuk gelap, menatap layar ponsel yang menampilkan foto-foto Bang Jalil dan Juna saat aksi di terminal. Langkah mereka sudah tepat, gumamnya pelan. Tapi mereka belum tahu, aku bukan bayangan yang mudah hilang. Suara deru motor membelah sunyi malam. Lelaki bertopeng itu berdiri, mengambil jaket kulitnya, dan membuka pintu. Dari kegelapan, seorang pria bertato muncul, membawa koper kecil hitam berisi sesuatu yang belum diketahui banyak orang. Koper besi sudah di tangan, bos, ujar pria bertato. Sekarang tinggal tunggu perintah. Lelaki bertopeng mengangguk. Semuanya harus berakhir sebelum fajar. Jangan kasih ruang mereka bernafas. Sementara itu, di rumah sederhana Juna, suasana berbeda. Ibu dan adik-adiknya merapikan perlengkapan untuk aksi solidaritas yang dijadwalkan keesokan harinya. Juna duduk termenung di sudut ruangan, memegang foto almarhum ayahnya. Ia tahu, pertarungan ini tidak hanya soal terminal, tapi juga masa depan keluarganya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan percaya siapapun. Musuh sudah dekat. Hati-hati dengan topeng hitam.
Juna menatap pesan itu lama. Hatinya berdegup kencang. Apakah ini peringatan? Atau jebakan? Di markas besar polisi, suasana juga tegang. Beberapa petinggi sedang berkumpul membahas perkembangan kasus. Situasi mulai memanas, kata seorang komisaris. Media mulai mendukung warga. Kalau dibiarkan, bisa jadi bola salju yang sulit dihentikan. Rencana kita berikutnya harus tepat, jawab atasannya. Topeng hitam harus segera diungkap. Kita butuh bukti kuat untuk menjatuhkan mereka. Malam semakin larut. Di jalanan Bekasi, suara mesin motor dan langkah kaki berbaur jadi irama ketegangan. Semua pihak mulai bergerak di balik topeng dan wajah yang berbeda. Sementara Juna dan Bang Jalil mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh, bayang-bayang topeng hitam terus mengikuti dengan ancaman yang semakin nyata.